Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Yasim dengan tema pesan akhir zaman. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan siang diterangi oleh sinar matahari. Beliau adalah cahaya di atas cahaya. Boleh jadi matahari ini terinspirasi dari ciptaannya sendiri. Dan malam ditemani oleh bulan. Tapi menjadi bulan yang begitu indah, jangan sombong, karena bulan terang hanya mendapatkan pancaran dari sinar matahari. Salam salawat kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah siang dan malam kita mendapatkan petunjuknya, mendapatkan syafaat nantinya. Dan mudah-mudahan semua pemirsa dari channel Rumi Jakarta ini kelak nanti kita bisa bersama lagi di surganya Allah, surga yang terbaik. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini ya. Sekarang kita sudah mendapatkan penghargaannya. Kalau bukan karena kemurahan hati Anda, mungkin kita sudah selesai. Masya Allah, terima kasih Allah telah menghadirkan orang-orang baik di sana. Saya Dik Doang, saya tidak sendiri, saya selalu bersama dengan sahabat saya, guru saya. Dan tidak bosan-bosan, saya selalu merindukan beliau, Buya Arosi Yasim. Assalamualaikum Buya. Salam Bang Dik. Masya Allah, luar biasa. Buya sehat Buya? Alhamdulillah. Sangat mahal hari-hari ini Buya, tentang kesehatan. Bagaimana dengan kesehatan yang sekarang ini terasa begitu mahal dan tidak jelas keberadaannya Buya? Ya, Nabi sering mengatakan itu, bahwa dua hal yang sering orang luput yaitu as-siha wal faragh, sehat dan waktu luang. Sekarang betul-betul terasa sekali mahalnya punggung yang ringan, kaki yang nggak pegel, dan waktu luang. Dulu kita santai-santai banyak tidur, sekarang sepertinya tidak ada waktu untuk itu semua. Kagum saya, salut kepada Buya. Karena Buya tidak ada istirahatnya, dan hari ini tantangan kita semakin berat Buya. Seperti tema kita pada kali ini, Islam, fobia, dan fitnah akhir zaman. Tema kita pada kali ini, Islam, fobia, dan fitnah akhir zaman. Kita sudah bicara ini tentang Dajjal, Imam Mahdi, tapi kita tidak ke sana nih Buya. Kita melihat ada kebencian terhadap Islam, dan itu luar biasa Buya. Seperti ada skenario yang besar yang dibuat. Entah dari mana, saya ingin bertanya kepada Buya, sehingga Islam dianggap teroris, Islam dianggap agama yang keras, ya. Padahal setahu saya selama bersama Buya nggak pernah mengajarkan itu ya. Sekarang saya ingin bertanya dulu Buya nih, masalah intoleransi dan diskriminasi ini awalnya apa sih Buya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Ahmad, sayyidina Rasulullah SAW. Bang Dik dan teman-teman, ini bukan hal yang aneh, karena itu sudah mulai terjadi semenjak perseteruan Azazil dan Nabi Adam. Sudah lama sekali. Jadi saya mulai paham ini ketika Imam Syahrastani memberikan prolog pengantar di kitab Al-Milal wan Nihal. Pengantar ini, ketika kitab Al-Milal wan Nihal ini kan kitab perpecahan Bang. Perpecahan kelompok. Perpecahan. Kitab yang menyebutkan perpecahan umat Islam dari awal sampai masa beliau, abad ke-5 Hijriah. Ternyata di luar perkiraan saya, waktu itu saya membaca, umur saya masih 15 tahun. Itu kelas 1 MAN atau Aliyah. Kita bacanya, direkomendasikan guru saya untuk membaca kitab itu. Ternyata beliau merunut kembali awal diskriminasi, intoleransi, perpecahan itu, yang kita sebut sekarang mungkin Islamfobia. Dulu ada semenjak dari surga, dari masa Azazil, berhasil di Mi'raj sampai ke surga, tapi dia kemudian merasa dirinya lebih, dan ajaran Islam tidak diturunkan kepadanya. Ajaran Allah SWT diturunkan kepada Sayyidina Adam. Apa yang dia katakan? Masa aku harus sujud, hormat, respect kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Gitu. Jadi di situ dia merasa senioritas, dia merasa rasis. Sebenarnya itu cari alasan aja, cari alasan bahwa yang pantas untuk mulia itu aku, yang pantas dapat amanah itu aku, ya, yang pantas memimpin dunia itu aku, bukan Adam. Jadi ketika Allah mengumumkan akan aku ciptakan di muka bumi khalifah, pengurus bumi itu, pemimpin di bumi adalah Bani Adam,
Maka iblis kemudian memberontak. Yang tadinya dia pangkatnya pangkat malaikat langsung turun. Maka disebut kemudian iblis. Iblis ini punya pengikut, disebut syaitan. Syaitan ini terbagi dua, ada manusia, ada jin. Maka ada orang zahirnya manusia, tapi di dalam dirinya itu syaitan, iblis. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk bagian dari mereka. Ya, ada juga orang-orang yang memang dia kosong, dia nggak ngerti apa-apa. Nah, ini mereka tim hore aja. Yang bertarung yaitu pewaris Nabi Adam, yang mewarisi risalah Nabi Adam sampai hari ini. Makanya nggak usah merasa kok Islam dimusuhi, biasa aja. Ini sudah pertarungan lama, sudah aja sama Nabi Adam, dan iblis tidak akan diam. Iblis itu bukan orang bodoh, Bang Dik, dan iblis itu bukan orang yang kasar. Iblis itu dia bahkan menjebak Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa itu dengan sumpah-sumpah tentang dalil, Tuhan, kebaikan. Hai Muhammad, hai Adam, engkau dilarang itu karena ada rahasia di pohon itu, di buah itu. Khawatirkan kamu nanti jadi makhluk yang super atau malaikat yang alin, nanti berubah, makanya dilarang. Tapi nggak tembus. Tembusnya ketika dia bersumpah. Jadi mereka akan menggunakan dalil-dalil agama untuk menghancurkan agama itu sendiri. Dan iblis ini akan meminjam orang-orang yang lisannya didengar. Mungkin dengan dalil agama itu juga, dengan penampilan yang sangat religius, untuk menciptakan perpecahan, kehancuran, yang itu jadi asbab orang fobia terhadap Islam. Wah, jadi kita sahabat dari channel Rumi Cafe Jakarta, kita jangan panik yang pertama, karena itu sejak zaman Nabi Adam sudah terjadi peristiwa itu. Tapi yang saya ingin tanyakan kepada Buya tentang, kan gini ya, kita lagi membicarakan bahwa Islam dibenci di luar sana. Sebelum kita melihat ke sana, kita mari melihat diri kita sendiri. Ada apa dengan kita ini, Buya, orang Islam, walaupun tidak semuanya, kayaknya mereka tidak ada kata maaf, dan kata maaf begitu mahal, Buya. Allah padankan ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu. Ya, seolah-olah nih misalkan ya, ini yang saya amati ya teman-teman. Ahok dianggap salah, turun, dia minta maaf, nggak bisa dipenjara. Kayaknya kalau belum memuaskan hasratnya tuh belum bisa dimaafin gitu, Bu ya. Tuh bener Bang Dik ngomong Ahok. Enggak, ini bener-bener teman-teman. Ada salah satu apa ya istilahnya yang sekarang-sekarang ini ada toa, ada anjing gitu ya. Sebenarnya mungkin dia maksudnya benar. Saya pernah dengar ceramah Buya ini, ya. Tapi menganalogikannya yang terlalu dempet sehingga kita merasa tersinggung. Terus kita bully, kita marah, kita harus turun itu menteri, tiba-tiba ada demonstrasi yang pada akhirnya orang kalau udah salah terus tidak dimaafkan, digencet terus bisa jadi benar, Bu ya. Gimana menangkap ini, Bu ya? Kemarin saya baru lihat nih, Bu ya, peristiwanya, Bu ya. Ya, saya terlepas dari politik ya. Karena saya tidak tertarik dengan dunia politik yang seperti ini. Maka saya berkomentar bukan sebagai kandurun atau apa satu lagi istilahnya? Kampret, cebong, kampret. Saya nggak ada urusan. Saya juga nggak. Ya. Kita di luar. Clear. Ya. Kita nggak usah nyalahin orang benci kita. Tapi salah satu karakter dari Nabi Adam, dia tidak menyalahkan iblis yang sudah menyebab dia. Oh, dia nggak menyalahkan ya? Nggak ada, mana ada lafaznya. Yang ada di Quran ketika Nabi Adam terusir dari surga, Nabi Adam malah memohon ampun untuk dirinya dan semua yang terlibat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang salah. Nabi Adam nggak ngomong, ya Allah, saya begini ini karena dia tuh si iblis laknatullah. Dia ngomong begitu. Dia ngomongnya apa? Ya Allah, ini salah saya. Karena saya mau ngikutin iblis. Bukan salah dia. Emang tugasnya begitu. Tugasnya iblis, tugasnya begitu. Lalu karakter Adamiyah inilah yang saya sebut dengan setiap nabi itu wali. Tidak semua wali itu nabi. Kewaliannya Nabi Adam itu muncul dari kalimat itu. Wali itu kan kekasih. Maka bahasanya bahasa cinta kasih. Salah satu bahasa cinta kasih dari Nabi Adam adalah Rabbana zalamna. Ya Allah, yang salah kami. Yang zalim kami. Bukan iblis yang salah kepada saya, tapi saya yang salah ke dalam diri saya sendiri. Ini yang harus dimunculkan, Bang. Jadi saya nggak tertarik dulu, itu masa lalu waktu saya masih muda. Ya kita kemudian seperti dikepung oleh berita tentang Islam dimusuhi di mana-mana. Jangan salah paham memahami ayat lan tarda ankal yahud ya. Tidak akan ridho kepadamu Yahudi wan Nasara ya, Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti milah mereka. Milah mereka apa? Milah itu jalan. Jalan yang mereka tempuh, akhlak. Nabi Adam mengajarkan cinta kasih, Nabi Muhammad mengajarkan cinta kasih. Nabi Muhammad ketika dilempar, balas melempar nggak?
Ketika dilaknat, apakah beliau balas melaknat? Ketika ada Yahudi mengatakan Assalamualaikum, celaka kau wahai Muhammad, Nabi Muhammad nggak balas begitu. Kenapa tidak ada yang mewarisi sifat ini? Katanya antum bela Islam. Kalau mau bela Islam, Islam turun ke siapa? Turun ke para nabi. Dan puncak para nabi ada di Nabi Muhammad. Beliau tidak membalas cacian dengan cacian, emosi dengan emosi, enggak. Maka saya tidak percaya dengan pergerakan yang menamakan dirinya Islam, tapi penuh dengan kebencian, penuh dengan emosi. Wallahi, bukan itu yang saya rindukan. Yang saya rindukan, Nabi Muhammad dilempar, wajahnya berdarah, tulangnya patah. Nabi diinjak oleh mereka. Tapi beliau kemudian, Masya Allah, mengatakan, Ya Allah, fa'innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti. Buya, itu peristiwanya beliau sudah jadi nabi atau sudah jadi rasul belum, Buya? Beliau sudah jadi nabi sebelum alam semesta diciptakan. Ya, makanya saya bertanya, sudah jadi rasul? Sudah diperintahkan, dan itu adalah hijrah terakhir sebelum ke Madinah. Jadi hijrah ini kan ada berapa, Bang? Ke Habasyah 2 kali, lalu ke Taif sekali, lalu baru ke Madinah. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau ketika dicaci maki orang, ketika orang-orang emosi kepadanya, benci kepadanya, apa katanya? Ya Allah, mereka tidak paham. Maka kita seharusnya, Bang, ketika ada orang mengatakan Islam itu jahat, teroris, kita yang mengatakan maafkan kami, karena kami belum menampilkan Islam yang indah, Islam yang lembut kepada kalian. Dan kita minta ampun kepada Allah. Belum ada pemimpin yang begitu, Buya. Kita nggak butuh pemimpin yang begitu, Bang. Kita butuh imam, ustadz, jamaah. Nggak mesti orang yang jago baca kitab. Tapi dia berkata, Ya Allah, maafkan kami, belum dapat menerjemahkan Islam yang engkau maksud. Wahai manusia, maafkan kami, Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kami dan diri kami belum dapat kami wariskan. Belum dapat kami terjemahkan dengan rahmatan lil alamin. Saya justru ketika ada orang membicarakan fobia terhadap keislaman, saya tidak menyalahkan mereka, Bang. Yang saya salahkan, sepertinya saya belum betul-betul kafah menerapkan keislaman itu. Wah, kita dukung aja Buya ini jadi presiden tahun 2030. Nggak minat ya? Nggak, karena memang gimana ya teman-teman ya. Saya ini cetek ilmunya. Tapi tahukah di surat At-Taubah itu dikatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Ya. Sebagaimana dia menciptakan siang dan malam, ada 4 bulan yang dikeramatkan. Suci lah. Ini semua peristiwa perang Ukraina dengan Rusia, masalah wayang, masalah toa, masalah anjing. Tahu nggak Anda bahwa ini adalah bulan menepi sebentar karena sang kekasih memanggil kekasihnya. Jadi coba deh, jangan berperang dulu, jangan adu mulut dulu. Saya menjaga ini, Buya. Saya demi Allah, saya menjaga. Ya Buya tahu sendirilah, saya punya spesial banget dengan bulan Rajab. Kayaknya nih Buya, mohon izin. Ini kan majelis. Gugur orang-orang Islam di sini, Buya. Gimana, Buya? Anda benar. Itu benar, Bang. Lanjutin dong, Buya. Jadi nanti ketika orang-orang mengatakan, Ya Rasulullah di hari kiamat, kami umatmu. Nabi nggak lihat sifat beliau diwariskan, memancar dari wajah umat itu. Apanya kamu umatku? Mana umatku? Mana umatku? Kira-kira begitu. Jadi umati ini bukan hanya berarti, wahai umatku. Justru Nabi itu sedih. Wahai umatku, kenapa engkau tidak mewarisi sifat-sifatku? Ya. Allah kan mengatakan dia memiliki 117 adab. Itu semua diturunkan ke Nabi Muhammad. Bahkan ya adab akhlak. Siapa yang mengambil satu saja, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan itu semua diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, maka ada hadis yang oleh para ulama sebagian diperdebatkan kesahihannya, tapi ini minimal hasan li ghairihi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku, memberikan adab kepadaku, lalu membaguskan adabnya. Ada 117 adab kalau mengikuti hadis Imam Al-Hakim. Ada di mana itu, Bu? Ya mulai dari tadi. Sifat-sifat Nabi itu semua 117. Inilah yang disebar oleh Allah dan menjadi ciri khas per Nabi. Dan semua itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ambil satu sifat saja, Bang Dik. Itu akan melahirkan rahmah. Dan semua sifat itu bermuara pada 2 nama, Rahman, Rahim. Rahman, Rahim. Maka Nabi disebut rahmatan lil alamin. Nabi itu disebut kasih sayang, simbol kasih sayang alam semesta. Jadi jika ingin betul-betul ingin disebut bela Islam, ayo kita bela Islam yang rahmat, penuh dengan kasih sayang. Rahmat itu ada di dalam diri. Apa kata Nabi? Hazihi rahmatun wada'aha. Ini adalah rahmat yang Allah letakkan fi qulubi man syaa min ibadi, di kolbu yang di kolbu yang Allah kehendaki di antara hambanya. Maka yang kita mungkin nggak bisa menyesalkan juga ya, mungkin mereka yang mengatakan sedang memperjuangkan Islam dengan kekerasan itu belum Allah taruh rahmah di kolbunya.
Ya, barangkali itu mungkin Bang Dik, wallahu alam ya. Saya pun juga sedang memperhatikan adakah rahmah itu dalam diri saya. Ya, jangan-jangan belum ada juga, ya. Ya, kalau guru ngomong begitu, gimana dengan kita ya, yang para murid, para pemirsa. Ya, Buya, kita mengenal bahwa banyak agama di dunia ini, tapi Islam yang dikhawatirkan oleh agama lain adalah jihad. Emang begitu, Bang Dik? Iya, karena kalau sudah berjihad, badan ini bisa diletakkan apa aja, terus lalu maju berperang tanpa takut mati. Ya, saya dulu ngapalin tuh, Buya, al-mujahidu man jahadan nafsahu fi ta'at Allah azza wa jalla. Siapa orang berjihad di jalan Hadis Allah? riwayat Bang Dik doang. Salah lagi. Jadi siapakah orang yang berjihad itu? Dia bukan lagi megang pedang menang perang saat ini. Tapi itu jihad kecil, jihad kerdil katanya dilakukan. Kalau sekarang ini perang teologi, perang konsep, perang pemahaman. Gimana dengan perang-perang yang terselubung itu, Bu ya? Semua perang itu ada, Bang Dik. Jadi kita nggak akan mengatakan hanya perang teologi. Nanti bakal ada perang fisik. Ini aja Ukraina Rusia sudah ada perang. Rusia nggak usah Suriah perang saudara, Bang Dik. Masa kita masih mengatakan tidak ada perang? Ada perang. Tapi perang Rusia itu mungkin masalah nasionalisme atau apa kita nggak tahu. Yang paling ngerti kita adalah yang terjadi di Irak, di Suriah, di tempat negaranya Qaddafi. Itu jelas gorengannya teologis, ujungnya perang fisik. Jadi perang fisik itu adalah final daripada mungkin kegagalan kita meredam perang teologis ini. Jadi tidak aneh kalau ada beberapa peneliti di Eropa, di Barat ya, mengatakan bahwa agama itu sumber daripada source of war, gitu, sumber peperangan atau menyebabkan peperangan, ya bisa jadi seperti itu. Ada istilah khususnya dalam kajian-kajian sosial, Bang Dik. Jadi ada beberapa peneliti agama-agama mendapati kebanyakan agama dari sepanjang masa itu selalu memicu peperangan. Nah, ini kan butuh kambing hitam. Yang paling jelas mengajarkan ada perang itu kan Islam. Tapi agama kita naruh jihad itu di bagian akhir. Nah, ini terjadi dialog. Presiden Mesir kan As-Sisi, dia militer. Ini aneh, ini orang militer ngomong ke Syekh Ahmad Thayyib, ke ulama di Al-Azhar. Para ulama, hapus dong kajian jihad di universitas Anda. Ini aneh juga nih, orang militer kok mau cekokin ulama, kan aneh ya. Apa kata para ulama ini? Kata Syekh Ahmad Thayyib dan teman-temannya. Kami tahu kapan mengajarkan jihad kepada murid kami. Bahwa jihad bukan jadi jahat itu mereka sudah tahu tekniknya. Kalau enggak, ya jadi jahat. Orang baru hijrah, belum ngerti ma'rifatullah, belum ngerti ma'rifatun Nabi. Dia kemudian ingin membela Islam. Tapi bukan dengan cara orang yang Islam diturunkan ke dalam dirinya. Coba lihat Bang Dik, berapa tahun Nabi menahan dirinya untuk tidak berperang? 13 tahun di Mekah. Waktu di Madinah, itu pun cuma defense. Ada orang kafir Quraisy lewat, sergap. Gitu. Ketika tahun ke-6, Nabi sanggup menghancurkan kota Mekah, tapi Nabi nggak lakukan. Nabi malah ngalah dengan MOU Hudaybiyah. Ya. Sampai-sampai Umar. Nah, Umar inilah potret zaman itu. Umar sebelum naik pangkat. Setelah dia naik makom, baru kemudian Umar berubah. Potret Umar saat itu ada ada Umar, ada Abu Bakar. Umar mengatakan, ketika Nabi mengalah, apakah kamu beneran Rasul? Masa Rasul ngalah? Gitu. Bang Dik nanti akan ngomong sama saya, Razi, kamu beneran buya gak sih? Kamu beneran ustadz gak sih? Beneran ulama gak sih? Masa ustadz ngalah mah? Nah gitu. Nanti bakal ada orang mempertanyakan saya, ya, karena mungkin saya ceramah di depan Kemenat, menceramahi pemimpin. Nah justru kalau kita nggak dakwah di sana, maka akan masuk yang lain kepada mereka. Kita harus masuk. Ini jawaban dari dulu Kiai Hashim Muzadi ketika belum membersamai Megawati. Ya. Belum ditanya, kenapa Anda sebagai Kiai malah masuk ke situ? Jawabannya, kalau kita nggak membersamai mereka, mereka akan dibersamai yang lain. Good point. Dan saya diperintah oleh masyaikh, saya nggak bergerak sendiri. Dan guru kita mengiyakan. Perintahnya dari beliau. Ya. Jadi teman-teman, jangan bergerak sendiri. Kita ini harus bergerak berjamaah. Jangan memutuskan diri sendiri, jangan berprasangka sendiri. Ya. Jadi, Bang Dik, santai aja. Luar biasa guru kita ini ya, muda, sederhana, bersahaja. Dia seperti membawa Al-Quran dan hadis, wawasan, kehidupan
dimanapun dia duduk dan berdiri. Tapi aku bisa juga membuat pertanyaan, dia tidak akan menjawab. Pilih Ukraina, pilih Rusia atau pilih Amerika? Nggak milih dua-duanya. Oh, ya, jadi kita juga semakin dekat semakin tahu gimana caranya beliau tidak menjawab. Buya, tapi oke, Buya kan juga hidup pasti menyimak gitu ya. Ada apa sih di balik perang ini, Buya? Ya, perang di Ukraina ini apa? Kalau Buya belum mau jawab, saya ingin jelasin biar saya dibilang salah Bang Dik gitu. Udah jelasin deh. Ya, jadi selama ini sekarang Rusia berperang dengan Ukraina karena persoalan wilayah dan story. Lalu ceknya ya, yang begitu banyak pasukan Muslimnya ikut membantu. Katanya di balik itu ternyata kita menyesal juga membantu. Ternyata ada agama Kristen Ortodok yang pada akhirnya memuncak juga menjadi sesuatu yang kelak akan menjadi pancaran di daerah itu orang sekitar. Nah, jadi mudah-mudahan saya salah, Buya, dan Buya seorang guru ya membenarkan. Itu dari mana? Dari WA apa dari mana? Saya belajar dari orang Aljazair. Oke. Ya, karena tiba-tiba kenapa? Pertanyaan saya gini, Buya, kenapa minyak jadi ikut naik? Ya kan? Ternyata beberapa formula di minyak itu, termasuk juga alat pembuat yang memproduksi Rusia, Buya. Kalau dia di blokade gitu, dia nggak bisa. Gimana? Di embargo nggak bisa. Nah, masalah agama tadi, Buya, apakah ujung-ujungnya nanti juga berbuntut seperti itu, Buya? Akhir zaman, perang kita lebih daripada sekedar perang Rusia dan Ukraina. Saya nggak ada data ya. Saya baru dengar kalau salah satu negara itu dibantu oleh tentara Chechnya. Ya. Mungkin udah Buya, udah. Mereka bahkan ya, sholat dulu, kelihatan semua, Buya. Yang pasti teman-teman, Rusia itu dulu kan Uni Soviet. Dan Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan itu basis-basis ulama Maturidiyah. Sebagian Ukraina juga, apalagi Chechnya itu negara Muslim. Nah, ya betul. Itu negara Muslim, dan Muktamar Ahli Sunnah terakhir 2016 itu di sana. Dan Ahli Sunnah yang bertasawuf yang kuat itu di sana. Sepertinya ada semacam tadi berebut sejarah, Bang Dik. Rusia ini kan menganggap dirinya adalah pewaris Uni Soviet. Ya. Tapi Uni Soviet kan sudah bubar, sudah nggak ada Uni Soviet. Sejarah ini barangkali sedang mereka perebutkan, bahwa saya pernah menjadi negara adidaya. Nah, dengan bubarnya Uni Soviet, muncullah negara-negara ini banyak basis negara Islam. Saya pernah ke Uzbek, alhamdulillah. Mungkin Bang Dik sebentar lagi juga ke sana. Amin. Amin. Uzbek, meskipun dulu itu kampung Imam Bukhari, kampung imam-imam yang dahsyat sekali, dan ada kuburan sahabat, menunjukkan napak tilas ulama pernah ke sana. Imam Tirmizi juga di sana, sangat banyak. Jadi mungkin ribuan ulama di sana. Imam Maturidi, yang akidah kita kan diriwayatkan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi, itu daerah Samarkand. Imam Bukhari yang kita kenal selama ini itu di daerah udah ke sana, Bu, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini wilayah masih pecahan, ya mirip-mirip dengan Ukraina itu. Dan mereka sekarang juga mengalami kemunduran spiritual, ya. Spiritual. Dan teman-teman jangan terkecoh dengan perang ini. Teorinya kan tergantung, kalau orang ahli ekonomi dia akan melihat dari sisi ekonomi. Kenapa minyak naik? Yang ahli ideologi akan melihat perbedaan ideologi. Yang kacamatanya kacamata religion, bab keagamaan, dia akan melihat perspektif keagamaan. Saya tidak tertarik dengan itu, ya, karena ini mereka masih perang saudara. Dan orang yang membantu Ukraina kita sudah tahu lah negaranya siapa, ya kan? Dan Rusia sudah jelas dirinya sendiri, ya. Tapi di belakang dia juga ada negara-negara lain, dan ada yang dua kaki. Saya nggak usah sebut negara-negaranya. Nah, ini jangan sampai mengecohkan kita terhadap perseteruan kelompok-kelompok radikal, kelompok teroris yang kemudian sekarang kan mereka nggak bisa ini, Bang Dik, nggak bisa donasi. Coba kalau yang perang Suriah, nanti akan ada donasi. Tapi yang sekarang ada nggak ada. Bingung kan mau bantu siapa, mau donasi ke siapa juga. Tentang donasi aja kita jadi bingung. Jadi kita jadi penonton, menjadi bangsa penikmat, nggak ikut terlibat ya. Nah, ini ujian juga, Bang Dik. Kita ini membantu orang hanya karena agama atau sisi kemanusiaan. Kan kita bisa ngobrol tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman, insaniyah, otoniyah kebangsaan, ada ukhuwah insaniyah, ada persaudaraan sesama manusia. Jika ada nanti itu korban baik dari manusia yang di Rusia ataupun di Ukraina, kita mau nggak bantu? Berarti benar dong asumsi sebagian orang bahwa agama itu
betul-betul sangat berpengaruh kepada empati, simpati, dan ujungnya perang. Ya, hemat saya ini akan menguji sense insaniah, humanity kita. Ini baru kali ini ya kita membahas tentang dunia yang lagi semarak dengan berita peperangan. Buya, kalau Islam itu kan ditakuti karena tadi berani mati dalam jihadnya itu. Kalau Buya bilang enggak, ya, atau apakah ada yang lain yang ditakuti sehingga agama kita kenapa agama yang dirusak? Padahal kita tak pernah ngajar peperangan gitu, Buya. Apa yang paling ngertiin sama mereka, Buya? Ini bukan perang antara manusia dan manusia sebenarnya, Bang. Tapi perang antara manusia yang kenal Allah dengan iblis laknatullah. Wah, turunan itu aja sampai ke bawah. wah, yang benar, Buya. Makanya lihat saja, bisa jadi orang yang berbaju agama, tapi dia sifat iblisnya lebih kuat, bau iblisnya lebih kuat, dan mereka akan membunuh saudara seagama sendiri. Nah itu kita sudah lihat di Timur Tengah. Yang berperang di Suriah itu Muslim nggak? Sama-sama Muslim nggak? Gimana di Suriah? Suriah. Iya sih, Muslim. Yang dibunuh ulama kita, Syekh Al-Buti. Ada yang mengingkari keulamaan beliau? Ada yang mengingkari keulamaan Syekh Al-Buti. Itu ulama terkenal, Bang Dik. Nanti Bang Dik search siapa Syekh Al-Buti. Itu ulama yang sangat luar biasa sekali. Luar biasanya kenapa? Karena beliau ahli akidah, ahli kerohanian, ahli fikih, hampir semua keilmuan Islam beliau kuasai. Dibunuh. Lagi mengajar tafsir, dibom, lalu ditembak. Dibom yang kena cuma depannya, lalu ditembak. Jadi tiba-tiba ada orang baju kemeja, berdiri, pakai levis, tembak. Karena beliau menyerukan perdamaian. Wah, jadi nanti ulama-ulama yang akan diserang itu ulama yang menyerukan perdamaian. Nanti dianggap pro pemerintah. Saya tidak ada urusan dengan pro pemerintah atau anti pemerintah seperti guru saya itu. Kita hanya pro kepada umat. Ya, kita hanya pro kepada hubbul ummah. Nabi mengatakan ummati, umatku. Maka selama umat ini dijaga, maka kita sangat mensupport mau itu pemerintah, mau ulama, mau gerakan ini, gerakan itu. Yang penting terjaga. Bang Dik bisa bayangkan sekarang mereka tidak nyaman tinggal di negerinya. Banyak yang sudah jadi refugees. Saya waktu rihlah ke Eropa, saya melihat orang-orang, Masya Allah, bawa anak kecil, jadi pengemis di Eropa, di Perancis, di mana. Menyedihkan. Maka tidak ada yang diuntungkan dari perterangan itu. Siapa yang diuntungkan? Yang jual senjata, ya. Bagus. Siapa yang bikin senjata, Bang Dik? Temennya Amer ini, ya. Dia lagi, Bang Dik. Kok nggak sadar-sadar mereka? Padahal kan gampang ya, diterka ya. Tinggal dibakar sense beragamanya. Jadi orang ketika beragama, Nabi itu mengajarkan proses begini, dan itu mereka nggak lakukan. Pertama, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Pertama mengajarkan ayat, yang kedua membersihkan mereka. Apa yang dibersihkan? Dari kesyirikan dan sifat kebinatangan. Itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Maka Nabi ngomong ketika mengajar sahabat, yang aku takutkan bukan kalian ini miskin, bukan kalian ini musyrik. Yang aku khawatirkan ketika dunia meliputi kalian dan kalian cinta dunia. Nah, maka sekarang lucu, ini akhir zaman orang-orang menumpuk emas buat perumahan akhir zaman. Itu semuanya kan ujungnya cuan, duit. Katanya mau berjuang, tapi kok kemudian ujung-ujungnya fulus. Nah, perperangan itu siapa yang diuntungkan? Orang-orang yang punya senjata, kemudian lembaga-lembaga yang, mohon maaf, yang meraup donasi, tapi nggak jelas juntrungnya kemana. Nah, ini agak rumit nanti ke depan, Bang Dik. Dan siap-siap, Bang Dik. Bang Dik, mungkin kita akan dibenci oleh orang-orang yang membawa agama dengan kacamata agama, tapi sebenarnya dia belum ditazkiyah. Sifat buas dia belum dibersihkan. Jadi sifat buas ini kalau belum dibersihkan, lalu dia hijrah. Dikasih ayat dikit, maka ayat itu dia jadikan untuk menyerang orang dengan kebuasan tadi. Sifat tamak belum dibersihkan, lalu dia hijrah, maka dia akan gunakan kata sunnah, kata Quran, kata Allah untuk bisnisnya dia, untuk isi perutnya dia. Dan kita sudah lihat orang-orang yang eksploitasi nama sunnah untuk bisnisnya. Iya. Eksploitasi nama Quran dan nama tahfiz untuk kekayaannya, kita sudah lihat. Dan itu kita melihatnya bisa di pojok-pojok kota, di pojok-pojok kampung, banyak sekali. Ini sudah mainan lama, balik cuma beda-beda formulasi aja. Kita pola-pola itu sudah, insya Allah udah paham lah. Ya. Saya butuh mengingatkan lagi, menggarisbawahi lagi bahwa tema kita adalah Islamfobia dan fitnah akhir zaman. Dan kita sudah membahas yang lain-lain, seperti Dajjal ya. Dan sekarang kita mau lebih kepada yang nyata hari ini, gitu ya. Buya, dunia internasionalnya sepertinya membiarkan, Buya ya.
apakah Islam itu memang berada di pihak yang diasingkan ya. Sementara Islam di Indonesia negara besar, Saudi Arabia, Irak, Iran, Afghanistan, banyak sebenarnya Bu ya. Sebenarnya kekurangan kita apa sih Bu ya? Dalam bernegara, dalam berislam, dalam kebersamaan, dalam ukhuwah, apa yang hilang Bu ya? Jawabannya surah Al-Hujurat, ketika orang Arab Badui datang mengatakan amanna, kami sudah percaya, sudah beriman ya Rabb, ya wahai Rasulullah. Apa kata Allah? Turun ayat, qulu aslamna. Katakan saja kami baru berislam, tapi iman belum masuk ke dalam diri kami. Jadi yang salah bukan mereka yang jahat, bukan non-muslim yang salah itu kita, Bang Dik. Apa itu ya? Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman umat Islam itu banyak tapi seperti buih. Kesalahannya apa? Wahan, penyakit cinta dunia, penyakit panjang angan-angan. Kita masih ingat bahwa baru saja muncul ada gerakan ekonomi umat, itu udah berpikir tentang untung. Akhirnya supermarket minimarket yang kita niatkan untuk kepentingan umat nggak jadi, nggak hasil apa-apa, malah banyak yang tutup. Karena kita cinta dunia, yang kita bayangkan duit. Itu yang Nabi khawatirkan, wahan ini penyakit kecanduan apa Wahan. Ya, wahan, bukan Wuhan, nanti itu cocok logi. Wahan. Ya. Nabi ditanya, mal wahan ya Rasulullah, apa tuh wahan? Wahan itu hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia, cinta harta, cinta popularitas, cinta cuan, cinta bisnis, dan panjang angan-angan. Ini yang merusak nanti. Jadi kalau sudah ada dua ini, maka orang-orang apa aja agamanya, apalagi Islam, itu akan pecah. Mulai pecah, kalau sudah pecah, mulai saling mencurigai. Kalau sudah saling mencurigai, kita tidak berjamaah lagi. Kalau sudah tidak berjamaah, kekuatan kita akan lemah. Jadi saya ngomong untuk diri saya sendiri dan kita semua dan siapapun yang mengiyakan kalam kita, ya sudahlah, nggak usah kemudian menyalahkan orang di luar, salahkan diri kita. Jangan-jangan ada dua penyakit di dalam diri ini yang belum ditazkiyah, yang belum dibersihkan. Bersihkan ini, nanti pandangan batin kita akan terang. Tabir-tabir kegelapan itu kalian mana yang benar-benar berjuang, mana yang dia memperjuangkan egonya, mana yang benar-benar memperjuangkan agama Allah. Dan gak usah khawatir, Bang. Intan surullah yang surku. Allah kalau sudah mau bantu kita, mau bagaimanapun makar konspirasi, itu gak akan dapat menghancurkan. Allah yang angkat. Tapi gimana mau membantu Allah? Allah aja gak kenal. Ya. Jangan gampang terpancing oleh isu-isu seperti yang kemarin, anjing, toa, itu bikin orang luar agama ini ketawa. Datat itu. Ya, dan saya sudah menasihati orangnya, dan dia menerima. Gitu, ya. Wow. Sudahlah, ya. Kita sampaikan begitu ya. Ya mungkin maksud kamu baik, tapi ada orang yang tersinggung. Tapi saya nggak tahu, setelah itu kan urusan dia, kita cuma menyampaikan apa yang kita anggap benar. Ya. Luar biasa Bu ya, begitu. Ya udah kelasnya Bu ya juga menasehati wal asri kepada para pemimpin kalau kita nggak punya kapasitasnya. Tapi teman-teman, kan Anda ini orang non-muslim tidak nyaman kepada kita, itu masih wajar lah ya. Tapi kalau dari kita ke kita, terus kita menjadi saling bersengketa, itu aneh. Kemarin saya menyaksikan sendiri di IG saya, karena ada yang mengirim Bu ya. Saya baru kali ini umur 53 menyaksikan ada orang sholat dipimpin oleh orang di toa gitu. Allahu Akbar, orang ini nggak sholat gitu ya Bu ya, diderek langsung ya. Yang sholat ya sholat gitu ya. Terus rukunya 2 kali gitu. Saya jadi malu, ini sebenarnya lakon apa, adegan siapa, dan ini siapa sebenarnya Bu ya? Buya ini kenapa ya? Oke, kalau non muslim sudah dijelaskan dari Buya. Kalau kita, saya bertengkar sama Buya itu jadi lucu gitu Buya. Jadi apa yang di dalam diri kita ini, di dalam agama kita ini sendiri Buya? Sedang ada penyakit apa? Wuhan lagi bukan? Ya, hubbud dunia. Hubbud itu cinta dunia. Dunia itu ada jabatan, ada kekuasaan, ingin menguasai organisasi. Gagal masuk organisasi, kemudian buat versi lain. Itu apa bedanya dengan Khawarij? Khawarij itu gagal berjuang dengan Sayyidina Ali, lalu dibuat kelompok baru untuk menyerang Sayyidina Ali. Apa bedanya? Jadi kita misalnya nih gagal masuk ke negeri ini menjadi pemimpin, terus kita berontak, ya apa bedanya? Jadi ada Khawarij level negara, ada level organisasi. Bagi saya begitu. Tapi saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang organisatoris untuk zaman ini. Saya memilih jadi mu'allim saja, jadi seorang guru. Karena Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanya sebagai seorang guru, seorang teacher, seorang yang mengajari dirinya, lalu mengajari orang-orang sekitarnya. Saya pun sedang proses, Bang Dik. Saya bukan orang sempurna juga. Kita doakan, ya Bu ya, mendekati kesempurnaan ilmu. Amin ya Rabbal.
Ini kita sama-sama lain hal. Sekarang tuh apa aja, gampang kita akses di HP ya. Gusmus sampai marah, Bu ya. Gusmus sampai marah. Gusmus tuh orang yang tenang ya. Sampai ini kok sholat dimain-mainkan, sholat kok diperdagangkan, sholat itu kok dijadiin. Ya polisi jadi tidak bisa bertindak, ini muslim nih kan gitu ya Bu ya. Emang kalau orang Islam nggak bisa ditindak ya? Tindak aja, terserah. Jangan-jangan dia cuma ngaku Islam, dia belum Islami. Muhammad Abduh itu dulu Bang Dik, waktu sebelum di awal-awal abad 20, beliau ngomong ini. Ketika pulang dari Prancis, beliau ngomong, saya di Prancis tidak melihat ada orang Islam, tapi melihat banyak sikap Islami. Nah, ya. Tapi ketika saya pulang ke kampungnya, Mesir, saya melihat banyak orang Islam, tapi tidak Islami. Jangan-jangan kita ini baru berislam, tapi belum Islami. Astagfirullah. Ya, enggak, jadi tolong jangan salahkan siapa-siapa, salahin diri kita aja. Islamophobia itu muncul dari kita sendiri. Karena kita menempatkan jihad tidak pada tempatnya, emosi bukan pada tempatnya. Nabi itu la yadrib illa fisabilillah. Tidak mukul, tidak membentak kecuali fisabilillah. Nabi itu hari-harinya sangat lembut. Kajian-kajiannya sangat lembut. Jadi jangan salahkan kita, misalnya ada di ustadz kita ini, kok dia kasar? Emang itu rekaman ini kan sudah kita lihat bahwa emang dia kasar. Enggak, saya menyaksikan hari-hari lembut. Ya salah siapa? Tidak menjaga, tidak menahan emosi saat kemudian mengajar. Rekam jejak itu bisa dicek bahwa benarkah kita ini lembut? Benarkah kita sudah menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin? Jangan baper kemudian mengatakan, Islam ini sudah berjaya untuk negeri ini. Umat Islam sudah tidak pernah meminta apapun dari negeri ini. Kenapa ketika kita pengen begini terus dihalangi? Itu baper namanya. Ya. Ya orang yang kita tuntut itu Islam juga. Kita mendemo orang Islam juga. Ketawalah orang-orang lihat orang Islam demo orang Islam ngancam orang Islam. Emang antum doang yang Islami? Yang ono enggak. Islam itu apa sih? Karena pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah begitu Bang Dik. Pakai jenggot. Ini sponsor. Itu Islam. Ya. Ini sponsor. Ya. Terima kasih nih buat yang telah mensponsori ya. Kita Yunas ya. Istiqomah. Jangan berhenti. Ya dari preview. Untuk Buya ngingetin, kita belum ngomongin ya. Buya, gimana tekniknya kalau saya ingin, pertama ya pasti menasihati diri sendiri. Ini untuk wal asli kepada orang lain Buya. Buya kan kemarin sempat ngomong sama Pak Menteri gitu. Itu gimana adabnya Buya? Biar kita tidak saling akhirnya berseberangan. Orang itu Bang Dik akan selalu bisa adu argumentasi jika mainnya di rasio. Bisa bermain argumentasi kalau di rasio akal, hujah akal atau hujah teks. Kita bisa perang dalil, teks dengan teks. Tapi siapa yang bisa menghadang dalil kolbu? Nggak ada. Diambil dong gambar saya dong. Diambil. Wah, berat ini berat. Nggak ada yang bisa menghadang dalil kolbu. Ini kelasnya kelas saya Bu ya, jangan kelas Bu ya. Karena Bang Dik bukan ahli teks, ahli rasio, mainlah di kolbu. Semua orang akan masuk. Mungkin lebih diterima Bang Dik daripada saya. Karena saya masih kadang-kadang masih terjebak dalam argumentasi rasionalitas, argumentasi teks. Bang Dik kan enggak. Bang Dik seorang seniman, bisa berbicara dengan ala seninya. Dan semua orang yang punya hati pasti terima. Punya hati nggak? Ya, kalau punya hati, kita ngomong dari hati, pasti diterima. Nggak perlu pakai dalil. Di dalam Al-Quran surat sekian ya sekian. Dia ngomong, ini ngomong apa sih? Ya, walaupun dia Muslim, belum tentu juga diterima. Karena dia jangan-jangan penafsirannya salah lagi. Ayatnya benar, penafsiran salah, ya kacau juga. Jadi kita, dalil yang terkuat bagi saya adalah hati. Hati itu, dia elastis, maka disebut kolbu. Kolbu itu sesuatu yang bergerak karena dia elastis. Kalau sudah mengeras ini karena kebencian, cinta dunia, panjang angan-angan. Nah ini yang harus diberantas Bang Dik. Kebencian, cinta dunia, panjang angan. Ya larinya ada ke stigma politik Bu ya tuh. Beda pilihan, ya terus beda iman. Sampai sekarang udah 2 periode masih aja itu korban dari intelektual kita menyebutnya orang-orang yang nyeting suatu pergerakan politik itu kan aktor intelektual. Aktor intelektual dari politik yang kemarin itu dia berhasil mengadu umat dengan umat cuma karena beda pilihan politik. Padahal Bang Dik tidak ada pemilu di zaman Rasul. Ada nggak? Nggak ada, Bu ya, maaf Bu ya. Sampai kayak dicuci otaknya Bu ya. Benar. Maka kita kembalikan lagi, kita mau riset nih. Maka saya lagi meriset nih Bang Dik. Bukan research. Iya, riset. Meneliti. Bukan riset, menyeting ulang. Saya mau tanya. Riset. Coba Bang Dik tanya kepada teman-teman yang bertengkar karena politik, baik kelompok A atau B, sama aja. Tanya ke mereka, adakah pemilu di zaman Nabi? Nggak ada. Adakah nyoblos di zaman Nabi? Kagak ada.
Maka adakah ayat tentang nyoblos? Nggak ada. Jadi kalau sekarang orang giring satu ayat untuk masalah pilihan politik, itu ngaco nggak? Oh, kayaknya ada yang tentang pemimpin tuh harus seiman itu sekarang tuh ya. Itu lain lagi, Bang Dik. Lainnya. Ini yang bertengkar dua orang beriman. Oh iya. Benar nggak? Yang bertarung di 2019 ini Muslim ya Muslim. Iya. Malah yang kita pilih-pilih, dia nggak tahu dia sholat apa enggak tuh. Yang kita bilang bela-bela, belum tentu juga dia. Yang kita anggap komunis, sholatnya lebih banyak ternyata, bisa jadi kan, walau alam. Sholat mungkin buat berjamaah terus bilang. Ya, terserah Bang Dik lah. Ya. Jadi Bang Dik, coba tanyakan kepada kawan-kawan kita, tanya dari hati sendiri. Iya, nggak ada pemilu di zaman Nabi. Terus kenapa kita diadu dengan masalah pemilu? Kenapa kemudian politik praktis yang merupakan, kita mengatakan demokrasi taut, kita malah kemudian bertengkar dengan demokrasi itu? Tapi ya sudah, Bang. Sebelum ada daulah Al-Imam Al-Mahdi yang disebut Khilafah ala minhaj nubuwah itu, perseteruan akan begini. Maka saya menjalani aja, menikmati aja. Iya. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Perseteruan, perdamaian. Kita jalani aja. Kita tetap istiqomah insya Allah, memperjuangkan Islam yang penuh dengan rahmah. Kita tidak akan menyalahkan orang karena Islamfobia, tapi kita menyalahkan diri kita karena belum berhasil menampilkan perwajahan Islam yang indah. Yang indah. Kita yang minta maaf ya. Kita yang minta maaf. Buya, kita sudah di penghujung, ada 2 pertanyaan harus dijawab dengan cepat nih Buya ya. Bagaimana kita bisa menyikapi Islamfobia? Tadi saya sudah jawab, Bang Dik. Kita salahkan diri sendiri, kita perbaiki, kita tampilkan Islam yang menurut kita hakiki itu apa. Oke, apakah harus dengan pergerakan? Semuanya dengan pergerakan, Bang Dik. Tapi pergerakannya bukan lagi pergerakan cocok logi, bukan lagi pergerakan emosi, bukan lewat partai-partai itu, mohon maaf. Bukan lewat organisasi-organisasi yang lagi bertengkar sekarang, tapi lewat gerakan ala minhaj nubuwah. Berdasarkan manhaj kenabian. Manhaj kenabian turunnya ke dalam ruh. Ruh diterjemahkan oleh kolbu, ruh dibahasakan oleh akal. Maka jangan mulai dari akal-akalan yang kemudian nyetir kolbu. Ruhlah yang nyetir kolbu. Mulailah belajar ma'rifatul ruh, mengenal ruh. Insya Allah nanti mau apapun kata orang tentang Islam, kita akan lebih mengerti Islam. Islam nggak seperti yang mereka katakan. Udah dijawab langsung yang ketiga. Jadi yang hebat. Pada saya ketiganya, apakah benahi kolbu udah dibenerin. Tips beragama yang paling tepat dari zaman ini. Sudah terjawab juga tadi ya. Tips beragama di akhir Ya zaman. katanya kan saya salah nih, kata orang Salafi. Katanya, biasa. saya ingin diselamatkan dari Buya. Kacau ini. Kalau emang begitu kenyataannya ya. Saya didatangi seseorang ya. Tips nih Buya, ya ini bukan tentang kita Buya, mungkin saja kita ini sudah di jalan yang insya Allah kan Allah beres. Ya. Tips beragama yang tepat untuk akhir zaman ini. Takutnya gini Buya, didatangi oleh seseorang, gimana tipsnya kita menghadapinya. Takutnya ditepuk jadi kena hipnotis. Kita nggak pernah tahu yang begini. Iya. Tipsnya sederhana. Allah itu memandang kolbu. Maka indahkanlah wajah kolbu saat dipandang Allah. Sebagaimana Bandik mau ketemu seseorang yang menarik, maka mengindahkan apa yang akan dilihat oleh orang itu. Sekarang Allah menatap kita setiap saat, setiap detik, bahkan detik itu kalau dibagi-bagi, Allah menatap setiap saat itu. Cobalah pelajari amaliyah almiyah kolbu, amal-amal kolbu. Kolbu itu isinya kasih sayang, kelembutan, kerendahan hati ya. Tidak dendam, tidak benci, tidak menyalahkan orang, ya menyalahkan diri sendiri, ketulusan. Ya, ini perwajahan, ini make up-nya kolbu. Mulailah make up-i kolbu. Nanti Islam kita akan Allah indahkan. Jadi nggak usah salahkan Yahudi, Nasrani, nggak usah salahkan cross ini, enggak. Perbaiki diri aja. Ya, jangan-jangan Anda yang sedang bela Islam itu belum menunjukkan Islam yang kolbiah itu. Tapi kolbu nanti akan mengatakan yang tentang kebenaran kalau sudah. Nabi sendiri yang mengatakan istafti kolbak, mintalah fatwa ke dalam kolbumu, maka kolbu akan membimbing. Jadi kolbunya harus dibersihin dulu, baru fatwanya benar. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tazkiyah dulu kolbunya, dibersihin dulu kolbunya, maka kolbu akan menerima iman dan hikmah.